Shalom kekasih Kristus, apa kabarnya? Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Salam waktunya mengalami terobosan. Mari kita bawa diri kita untuk terus melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar kita semakin berkenan pada Tuhan, sehingga setiap hidup kita menerima terobosan demi terobosan. Kita berdoa, Bapa yang baik, kami naikkan syukur kepadamu Tuhan buat hari ini. Biarlah hari ini Engkau terus hiasi kami dengan kebenaran firman-Mu dan bawa iman percaya kami semakin menyukakan Engkau dan membawa seluruh hidup kami untuk senantiasa memperkenankan Engkau Tuhan. Tuhan, kami rindu agar semua yang kami kerjakan adalah sesuatu yang berdasarkan kebenaran firman-Mu dan menghasilkan satu buah-buah yang menyukakan Engkau Tuhan. Ini doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema memperkenankan Tuhan. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Amsal 21 ayat 3. Demikian firman Tuhan, melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Ada orang mengatakan bahwa hidup adalah sebuah misteri atau sesuatu yang sulit untuk diterka. Mengapa? Karena ada orang dalam menjalani hidupnya dengan baik dan sehemat mungkin. Tetapi setelah uang terkumpul lebih banyak dengan secepat kilat, uang tersebut habis seperti uap, tidak ketahuan kemana larinya. Adapun ketika diketahui uangnya habis berobat ke dokter untuk diri sendiri, istri atau anak sakit sampai diopnam di rumah sakit. Alasan lain lagi bahwa hidup adalah misteri di mana hidupnya benar-benar dijaga dengan pola makan yang sehat, olahraga secara teratur, tetapi umurnya tidak panjang dan masih banyak misteri lainnya. Dalam kehidupan kita ada beberapa peristiwa, bahkan banyak peristiwa yang membuat kita menjadi bingung dan kita tidak mengerti. Tetapi semuanya itu untuk menunjukkan kepada kita pentingnya bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Sebab bukan manusia saja yang memperlakukan hidup dengan cara dan keinginannya, tetapi hendaknya kita dalam menjalani hidup harus memperkenankan Tuhan. Sebab hanya Dialah Tuhan yang mengerti segala sesuatu. Kita wajib bergantung dan berserah padanya dan bukannya menjadi orang yang sok tahu. Sikap seperti ini merupakan kedagingan kita yang dihidupkan. Dengan sikap demikian yang dimunculkan, maka akan muncul lagi keinginan memiliki nama baik dan ingin dikasihi orang lain, di mana semua itu hanya untuk memuaskan jiwa. Kita sebagai umat Tuhan hendaknya bukan diri kita lagi yang kita banggakan dan tonjolkan, melainkan hendaknya hidup kita untuk senantiasa memperkenankan hati Tuhan. Kasih Kristus, kita sebagai umat Tuhan sudah sepatutnya untuk memperkenankan hati Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Sikap umat Tuhan yang demikian merupakan sikap umat Tuhan yang memiliki iman yang benar dan sejati. Setiap umat Tuhan yang memiliki iman yang benar dan sejati akan selalu memiliki kesadaran untuk tidak hanya hidup di dalam kebenaran saja, tetapi hidupnya senantiasa berkenan kepada Tuhan. Mengapa harus demikian? Jawabannya sangat jelas. Seperti yang Rasul Paulus katakan dalam Roma 12 ayat 2 yang berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Hidup berkenan kepada Tuhan artinya seorang yang mempunyai hidup yang seirama dengan Tuhan, yang selaras dengan maksud dan kehendak Tuhan. Hatinya begitu melekat dengan Tuhan sehingga apa yang penting bagi Tuhan juga penting baginya. Apa yang menjadi beban Tuhan juga menjadi bebannya. Bahkan pikiran Kristus pun ia ketahui. Dalam 1 Korintus 2 ayat 16 Paulus mengatakan, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Sikap demikian bukan hanya tahu tetapi mewujudkan dengan tindakan. Jika Tuhan mengatakan lakukanlah, maka ia dengan taat akan melakukan itu.
Jadi memperkenankan Tuhan berarti apa yang Tuhan perintahkan tanpa ditawar dan tanpa bertanya-tanya ia segera melakukannya. Mungkin saudara akan bertanya, adakah orang seperti demikian? Tentu ada. Dan untuk kita memiliki sikap dan hidup yang memperkenankan Tuhan seperti ini, harus memiliki hubungan yang intim dan mesra dengan Tuhan, sebagaimana Abraham lakukan. Kekasih Kristus, kita tahu bahwa Abraham adalah bapa leluhur kita sebagai orang percaya, dan Abraham adalah pribadi yang membuat Allah berkenan. Sikap Abraham sangat menyukakan Tuhan karena saat ia diperintahkan Tuhan untuk pergi, Abraham pergi sekalipun tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Dalam Ibrani 11 ayat 8, karena iman Abraham taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Demikian juga saat diminta oleh Allah untuk mempersembahkan Ishak anaknya yang ia nanti-nantikan itu untuk dikorbankan. Ia melakukannya dengan segera. Dalam Ibrani 11 ayat 17, karena iman maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu, ia rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Kekasih Kristus, Abraham melakukan ini semua karena Abraham sangat percaya apa yang dilakukan oleh Tuhan terhadap dirinya. Sekalipun ketika Abraham diperhadapkan dengan dua kehendak Allah yang bertentangan dan paradok, yaitu usia yang sudah tua di mana Sarah sudah mati haid dan secara rasio tidak akan mengandung, tetapi Tuhan membuat yang tidak mungkin ini menjadi mungkin. Demikian juga saat Tuhan memberikan perintah untuk mengorbankan Ishak, bukan berarti Abraham tidak menggunakan rasionalitas manusianya untuk dapat menanggapi perintah Tuhan. Dalam hal ini, Abraham tidak hanya sekedar tunduk secara buta terhadap apa yang diperintahkan Allah, tetapi ia sungguh-sungguh percaya dan terus berusaha untuk membawa hidupnya agar senantiasa berkenan bagi Tuhan. Inilah alasannya mengapa Abraham sangat dimuliakan Tuhan, karena Abraham hidupnya senantiasa memperkenankan hati Tuhan. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa, Tuhan terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Sungguh firman yang Kau sampaikan melalui renungan ini dapat mencerahkan kerohanian kami, menguatkan iman kami, bahwa agar kami dalam menjalani hidup ini untuk senantiasa memperkenankan hati Tuhan. Dengan sikap inilah kami selalu siap sedia dalam menjalankan perintah-Mu Tuhan. Kami rindu bahwa Tuhan terus ditinggikan dan dipermuliakan, bahwa kami untuk terus diproses agar seluruh kehidupan kami menjadi hidup yang menyukakan Engkau Tuhan. Demikian juga anak-anak kami, keluarga kami adalah pribadi-pribadi yang menyukakan Engkau dalam seluruh kehidupan mereka. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri renungan kita dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.